Salawat dan salam kepada kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in dan para pengikut yang istiqomah dalam sunnah beliau yang mulia. Kalau kita akan melanjutkan kitab di Baqiyul Akbar, Al Muslimin bahwa Nabi Alamin SAW anak kaum muslimin bagaimana Rasul menjaga mereka, mendidik mereka pada masa kenabian. Kitab ini biasanya sering dijadikan rujukan oleh mahasiswa yang terlibat, jadi jika mereka membuat tugas akhir dengan pendidikan kepada seorang anak, mendidik anak di generasi seperti ini, kitab ini dijadikan rujukan. Jadi Rahman salah satu dokter pengajar di salah satu universitas di Madinah tentang kelahiran beliau Mesir. Jadi juga banyak di universitas Islam di Indonesia, UIN dan ini kalau mereka membuat skripsi, kitab ini bisa dijadikan rujukan. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas bagaimana muslimah dulu mendidik anak mereka. Jadi bagaimana muslimah terdahulu, orang-orang dahulu mendidik mereka. Mimma yurwa fi kutub tarikh, dari diriwayatkan dari beberapa kitab tarikh, dan banyak kitab tarikh yang menulis ini. Wal adab, kitab adab juga banyak. Al-Fadl Ibnu Zaid, ada seorang bernama Fadl bin Zaid Ra'amanatan Ibnu Imratin Arabiyatin Fa'uk Zibabihi. Jadi seorang ulama bernama Fadl atau Fudail bin Zaid itu melihat beberapa kali anak perempuan Arabia pada masa itu Fa'uk Zibabihi, mengagumkan dirinya. Jadi bukan tidak sekali aja ya. Marotan itu artinya berulang-ulang, berkali-kali. Fasa'alaha anhu, kemudian itu ditanya pada ibu-ibu pada masa itu Arabia. Faqala, kemudian ibu itu berkata, mengisahkan kenapa anak-anak kami seperti ini. Tidak tambah khamsa sanawat aslamtuhu lil mu'addi wal ustad wa hafidhul Quran wa kalam. Jika anak kami usia 5 tahun, kami menyerahkannya kepada seorang pendidik, seorang ustad wa hafidhul Quran. Lalu dia menghafal Quran, bukan hanya menghafal Quran, wa kalam. Kemudian setelah itu dia mempelajarinya. Alam syair parawahu. Anak-anak kami juga mempelajari syair-syair dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan masalah. Wa ruqiba fi mafahiro qaumi. Anak kami juga ditumbuhkan kebanggaannya terhadap agama mereka. Walau kina ma'athira au fadhil abaihi fa ajdadihi. Anak kami juga diajarkan tentang keutamaan, tentang kelebihan kisah orang-orang terdahulu, Falamma balaghul hulum, ketika anak kami sudah sampai balik, hamaltuhu ala a'naqil khair fatamarrasa bataqasu. Kami membawanya ke kandang kuda. Kemudian dia belajar kuda. Soro farisan, sehingga dia akhirnya menjadi penunggang kuda yang handal. Walau bisa setelah, dan setelah itu kami ajarkan dia menggunakan panah. Panah itu hafal Quran. Setelah bangga terhadap agamanya, setelah menjadi penunggang kuda yang handal, diberikan panah kepada anak-anak. Akhirnya menjadi seorang pemanah yang wa masya baina buyutil hayy
wa asgo ilai sauti sorry. Maka ketika mereka sudah ditempa dengan semua itu, kemudian dia berjalan-jalan di sekitar kampungnya, kemudian dia mendengar orang yang minta tolong, lalu gitahu wayukidahu, benar-benar anak kami akan membelanya dan menolong orang yang meminta tolong. Itu generasi pada masa itu. Generasi sekarang kalau ada orang minta tolong, ada kecelakaan yang pertama kali difoto dulu ya, ROPD. Enggak ditinggal. Tapi ibu bersaksi bahwa masya baina buyut ila kai wa asbu ila sorry beliau benar-benar kalau dia mendengar permintaan tolong, anak kami benar-benar datang menolong. Ini yang namanya kalau dalam sebuah kehidupan identitas tak perlu kalian itu umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kalian itu umat terbaik. Islam itu umat Islam itu terbaik. Tapi ada syarat yang nggak berhenti sampai di situ. Kenapa hari ini kita nggak jadi generasi terbaik? Karena anak kita tahu nggak ada. Tapi ada syarat yang tak perlu dan dimahrum bahkan hawa. Peraturan biasanya kan jam 7 pulang, terus jam 7 pulang terus sampai jam 4 sore. Sekarang jam 7 sampai jam 11. Orang tua nasihat yang Hari Minggu ketemu sebentar. Pantasnya sekarang 2 minggu sekali baru ketemu. Biasanya seminggu bisa. Selamat. Menurut amin kumukar kalau boleh biar di fa'ilah istati tadi istani fa'ilah istati fabil kau gimana jika tak lima. Rasulullah ketika mengumpulkan generasi Islam dikumpulkan menurut amin kumukar. Kalau kamu melihat kemungkaran kezaliman dihadapkan di depan matamu, kalau goyir biadi, kalau kamu mampu berubah dengan tanganmu. Kalau kamu diberi amanah kepemimpinan, diberi jabatan, mampu merubah kemungkaran itu kezaliman yang dinampakkan di matamu. Generasi Islam adalah disampaikan kepada anak kamu sendiri, kamu ubah dengan tangan. Ini sekarang penjajahannya malah zolim. Ubah dengan tangan. Wakilnya istri, Fabi bisa, kalau kamu nggak mampu merubah, nggak mampu merubah dengan tanganmu. Kalau kamu lihat kezaliman ada orang minta tolong dizolim, melihat kemungkaran kamu nggak mau merubah dengan tangan. Rasulullah bisa, kamu ngomong bahwa itu nggak benar, ngomong ini salah, ngomong ini mungkar. Dari yang baru untuk penjadinya, baru kita benar-benar termasuk umat ini. Tapi kok nggak seperti itu sekarang? Kita nggak berani ngomong. Nah, lihat kemarin, lihat jadi masalah. Jadi akhirnya seperti kalau sudah cuek, ya akhirnya ya semena-mena ya kebatilan dan keburukan. Kenapa? Karena orang baiknya dia orang baiknya dia. Ini apa? Ini yang bisa dipikul kalau sudah kamu nggak mampu dengan tangan juga nggak mampu dengan lisan nggak mampu. Kamu wajib membenci itu bahwa keburukan itu kamu benci. Bukan orang perbuatan, bukan kalau kamu ada merasa itu nggak benar. Wadzalika at-aqul iman. Kalau orang sudah membenci dengan hatinya saja, wadzalika at-aqul. Itu berarti kondisi umat Islam sudah pada tataran terpuruk-puruknya karena itu paling lemah-lemahnya di iman.
Nah, kita mulai kaji perkataan dari seorang ibu. Ketika nanti semua itu dimulai dengan cara mendidik seperti ini, lahir generasi ibu ini menyampaikan ida amma khams sanawat aslamtuhu lil muhaddith al ustaz wa hafidhul Quran wa kalam. Jadi ketika anak kami masuk usia 5 tahun, anak kami titipkan kepada ustaz, dan anak kami ajarkan Al-Quran dan belajar tentang Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ini pondasi awal. Jadi rupanya anak itu punya hak dengan orang tuanya. Anak itu punya hak dengan orang tuanya. Rasul menyampaikan dalam satu hadis, bukan hadis, min hakil walad alal walid salah asya. Hak anak terhadap orang tuanya itu ada 3. Jadi anak itu punya hak yang harus dipenuhi orang tuanya. Ayusina ismahu, anak itu mendapatkan diberi nama yang baik. Ya mudah, dia dilahirkan. Nah, jadi barang siapa yang ngasih anak nama anak asal-asalan, itu pengaruh besar dengan anaknya. Anaknya dikasih nama, bapaknya suka mancing, dikasih nama Walsan. Pengaruh besar kalau di absen dulunya sampai ke gue Walsan. Hak anak itu kadang-kadang malah kadang buat candaan-candaan. Ngasih anak Dita, Leni, Dita, Leni, ya, tahu lah. Ada yang kata, nama itu salah satu bentuk doa kita kepada anak. Kenapa? Karena bentuk doa dan bentuk dakwah. Bentuk doa dan bentuk dakwah. Dia kasih anak dinamakan, dia kasih anak. Dan itu kasih anak Muhammad. Ketika anak itu dipanggil Muhammad, apa yang terlintas dalam benak orang yang ketika memanggil anaknya? Pasti Nabi Muhammad. Dan kasih anak nama Isa. Pasti yang teringat pasti selamat pasti Nabi. Terlepas itu di sana ada banyak nama Aisyah, pasti paling kelihatan karena Bilal. Pasti orang akan melihat bahwa anak ini kan bapaknya teringat tentang sahabatnya nama Bilal. Pasti bahkan nama itu doa dan bagian dakwah kepada kaum muslim. Sekarang kamu dengar dulu kan masalahnya. Jadi senang banget warkop yang betul-betul. Jadi kasih nama anak jadi kasih loh. Ketika dipanggil pasti yang terngiang dari orang yang manggil itu pasti makan. Gimana coba? Ini orang dikasih. Pasti deh. Dan kasih nama anak gitu. Makanya pepatah Arab katanya minal ismin wa'arifu boleh. Dari nama anakmu aku tahu karakter ayah. Dari nama anakmu aku tahu karakter ayah. Anaknya dikasih nama Lionel Messi juga bisa juga bapaknya sesembuh. Makanya hak seorang anak itu bersinisme. Yang diberi nama yang paling diinginkan di sisi Allah itu Asmaul Husna, nama yang baik, nama-nama asma Allah. Dikasih Abdul di depannya, Rahman, Abdurrahman, Ar-Razzaq, Abdul Razzaq.
Dan nama yang paling tinggi yang disukai Rasul Abdullah. Dan setelah itu nama Asmaul Husna, tapi dikasih depannya Abdul. Dia apa? Hamba. Jadi nggak boleh juga kasih nama makhluk. Husna Ar-Razzaq. Lebih dari kasih nama anak Ar-Razzaq. Dan depannya ada hambanya yang maha pemberi Abdul Al-Aziz, yang maha kuat, maha perkasa. Jadi dia kasih anak nama dia Aziz. Itu mak dari berburu. Dikasih depannya Abdul Aziz. Dan menentukannya setelah itu nama-nama para nabi, nama para sahabat, oleh nama-nama yang mengandung makna baik. Kan nama Jawa kalau itu mengandung nama kebaikan. Maryam bukan Ismul Arabi, Maryam nama Ibrani, bahasa Ibrani Maryam. Itu bukan bahasa dari kaidah itu boleh sekali. Tapi syaratnya namanya harus mengandung makna yang akhir. Kemudian apa? Wa yu'allimahul kitab, yang diajari Al-Quran. Tidak apalah ketika anak itu sudah masuk usia usia paham untuk diajari Al-Quran. Wa yuzawwiju idza aqa, anak itu punya hak kalau sudah masuk usia balik, dia punya hak untuk dinikahkan dengan orang tua. Nah, kemudian ulama mengenai hadis ini menyentil dua kisah. Sering dari kisahkan dari Umar radhiyallahu anhu, ada rajulan ja'a lagi di ibni. Ada seorang laki-laki bersama anaknya datang kepada Umar bin Khattab. Dia mengatakan, laki-laki ini ngomong, Pak Ina beni hada ya'uquni. Punya anakku ini nggak dapat. Anakku ini durhaka banget sama dia. Apa lalu radhiyallahu ta'ala di ibni. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata kepada anak bapak ini, "Amma takhafullah fi uquqil walid?" Kamu tidak takut kan? Biasa, kamu tidak takut durhaka sama ayah. Ya ayah kamu. Tapi namanya hakul walid, kada. Sebenarnya hak. Kamu itu orang tua punya hak untuk berbakti ini oleh diterangkan seperti ini. Haknya seperti ini. Punya hak dalam diri untuk dihargai, dihormati. Lalu dijelasin, diterangin, dinasihati panjang lebar. Kemudian, Fakola ibn anak ini juga ngomong nih, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, amal ibnu ala walidih haq. Apa seorang anak itu gak punya hak juga sama anaknya? Anak gak punya hak, masa orang tua aja gak punya hak? Apa anak gak punya hak? Kemudian Umar bin Khattab berdoa, "Na'am, aku alaihi ayasan juga umar." Iya, karena kau punya hak dengan ayahmu. Ini dibacain, diterangin. Hak pertama ayahmu terhadap dirimu. Ayasan juga umar. Wajib bagi ayahmu memilihkan ibu yang baik bagi dirimu. Kenapa? Diterangkan hal yang disebut dengan asal. Dan akan dikira yang pun lebih awal kalau ayahmu nikah sembarangan, maka kamu akan diajari keburukan oleh ibu. Wa husni ismihi wa yu'allimahul kitab. Kemudian kamu dikasih nama yang baik ketika dilahirkan dan kamu diajari Al-Quran. Kalau ibu, kemudian anaknya ngomong balik, Wallahi, demi Allah, mastanjaba ummi, ayahku ini gak nyari ibu yang baik bagi diri. Bahwa dia Elasin dia istirahat di harga ini. Ayahku
majusi yang dia beli dengan harga 400 dirham. Tidak dibeli kali. Namanya majusi. Nah, khususnya istri. Dan dia nggak kasih nama aku apa yang baik. Samani ja'ala dzakara kupas. Dia itu ngasih nama aku untuk kupas. Apa itu kupas? Kalau kita coba dalam bahasa Indonesia, kalau misalnya dikasih nama kupas, kalau Wakal lagi, kemudian anaknya ngomong, Allah demi Allah, wala allamani hadhihi ayat wahidatan. Demi Allah, ayahku ini tidak pernah ngajari aku satu ayat Al-Quran pun. Jadi, apa perkataan Umar ketika anaknya merana seperti itu? Falsafa Umar an ila Abi Wakal, dan Umar paling dari anak ini ngomong sama ayah. Aku ini, ya pokoknya kamu mengatakan anakku durhaka sama dirimu. Wakal kamu qobla aduk. Sebenarnya kamu sudah durhaka dulu sama anakmu, sebelum anakmu durhaka sama diri. Kamu yang duluan durhaka sebelum anakmu durhaka sama diri. Kemudian dari hadis tadi, hak-hak tadi, ada seorang ulama didatangi seorang ayah yang mengatakan, "Anahu atahu rajul," seorang ulama yang sangat alim didatangi. Apalah tidak begitu berbalik kehujanan. Anakku ini memukul diriku, Syekh. Kehujanan, dan dia menyakiti. Bila saya ngomong sama anak, sama itu, tapi di masa yang berbeda. Subhanallah. Ini penuh ya dulu agama orang itu ayah. Dengan yang kenapa berbalik kehujanan? Yang memukul diri ini. Dan ulama yang mengatakan juga al-alamul adab, apakah kamu gak akan jadi dia adab dari ini? Ya, ayahnya tidak. Wah, alam soal Quran, kamu gak akan jadi anak Quran? Enggak. Maka ulama ini mengatakan, Pak Ali, kalau ngapain kamu datang ke sini? Maksudnya, terus ngapain kamu menuntut hak terhadap anak? Rupanya hak terbesar di seorang anak harus dipenuhi dulu dari orang menuntut hak kita sebagai orang. Hari ini berapa banyak orang tua yang memenuhi hak ini? Salah satu hak yang hari kita abaikan atau bersyukuran kita hari ini masih fokus mengajarkan kepada kita. Hasil survei PT IKI, perguruan tinggi ilmu Al-Quran di Jakarta, mensurvei anak-anak generasi Islam. Itu 70% anak masuk usia balik itu belum bisa baca Al-Quran, belum bisa baca miris sekali. Jadi kalau anak itu sudah 100 orang, 70 anak masuk usia balik, dia belum bisa baca Al-Quran. Dan itu semakin diperparah dengan kondisi bahwa Al-Quran itu bukan kebutuhan seorang anak hari ini kan. Kalau Al-Quran itu kebutuhan seorang anak, niscaya guru TPQ itu gajinya kayak guru ngelesi matematika bahasa Indonesia kan dari itu kan sejam 20.000, sejam 35.000. Tapi karena orang tua merasa bahwa hak anak itu ya kasih pakai, kasih makan selesai, mereka lupa bahwa ada hak yang harus dipenuhi, yang ketika nanti itu dipenuhi itu ada kebaikan bagi anak. Ya akhirnya PPK sekarang ada orang yang bayar PPK. Kita PPK hari ini bayar.
Tapi saking luar biasanya keberkahan TPQ itu ada nggak bayar, tapi semuanya ada di kampung aku. Itu kalau les musik, les matematika kayak Priagama, ya anak-anaknya nggak bayar semua, itu bangkrut. Bangkrut kan tuh itu, cukup semua pasti. Tapi ada yang kamu ada berpikir, ada guru yang ngajari aku, terus semuanya nggak dibayar. Keberkahan dari aku. Pokoknya kalau calon pejabat hari ini kasih tes jadi calon harus bisa baca Al-Quran, kasih undang-undang KPU. Wah kira-kira tuh, kira-kira pasti tuh, kira-kira tuh. Kenapa mereka juga belum bisa baca Al-Quran? Coba pas akhir kita kan. Kalau akhir kita kenal aja rekor. Iya. Gue juga masih apa dengan saya? Jadi ada masalah dalam memenuhi hak anak di awalnya. Nah, nanti jadi jangan marah nanti kalau anak jadi sukses juga jadi pejabat. Jadi kan dilalaikan jangan marah karena dia haknya kan, lu Al-Qurannya hilang. Makanya kalau hari ini kita masih concern, masih fokus dengan pendidikan anak kita dengan orang tua, itu penikmatnya yang sangat luar biasa. Man utiyal Quran para akanna ghairuhu utiya a'lamu minhu apa distasgoro ma'adamahullah. Barang siapa yang diberikan nikmat Al-Quran pada keluarganya, pada generasinya, kemudian dia melihat orang lain ada yang diberi nikmat yang lebih besar dari dirinya, apa distasgoro ma'adamahullah, maka dia telah mengecilkan, meremehkan apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang rela menukar anaknya bisa hafal Al-Quran dengan jabatan yang diberikan. Apa-apa tadi jadi pegang menukar, dan itu terjadi sampai Allah menyamai mulai dengan sekarang ada orang yang rela menukar generasinya supaya nyaman di dunia tapi nggak nyaman di akhirat. Banyak orang seperti itu bukan nggak pokok kebetulan orang penting apa gitu. Seharusnya kan kebalik, pokok kan kepentingan Quran balik tiba-tiba itu dokter nggak bisa melakukan. Nah, kemudian ketika kita sudah concern dengan bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran, ingat bukan berhenti pada titik itu. Ini yang kesalahan umat terbesar, sehingga banyak orang yang bisa, orang tua yang anaknya hafal Al-Quran tapi berhenti pada titik. Esensinya bukan itu. Ya benar, hafal sudah, membaca sudah. Ya. Tapi selanjutnya, bagaimana Allah mengabarkan dalam surat Al-Baqarah, dan sering kita dengar ayatnya, syahrul Ramadan alladziina unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kami turunkan di dalamnya Al-Quran itu hudan linnas. Al-Quran itu sebagai esensinya. Yang paling utama dari Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk hidayah bagi manusia. Itu esensinya. Bukan cuma dihafal, bukan dibaca, selesai sudah. Nah, kenapa kok nggak jadi anak-anak? Ya bisa jadi kita berhenti di sini aja nih, membaca, menghafal, sudah selesai, dilombain sudah selesai. Enggak, esensinya bukan itu. Dari kita bagi budal mungkin Al-Quran itu sejatinya petunjuk jalan hidayah.
Dengan dulu ngaji lalu dari kegelapan bahaya. Kalau sekarang anak kita itu cuma membaca apa dia nggak paham apa yang dipaham. Di prosesnya itu masih lama. Simpan dulu dan belajar itu perjalanannya itu masih jalan sepanjang. Kudus nanti bukan berhenti di situ. Itu bukan esensinya Al-Quran. Makanya tingkatannya nanti naik lagi. Kalau berhenti di awal sini, selesai Al-Quran itu ya sudah jadi hafalan kok. Makanya Al-Quran itu jalan hidup yang mendidik anak-anak kita, generasi kita menuju jalan Tuhan. Bisa. Bagaimana Al-Quran itu menjadi jalan, menjadi jalan hidup. Esensinya kita sudah dihafal, yang menangkapkan maka Al-Quran kita sudah dihafal ya, kemudian dipelajari, pelajari regenerasi kita, kemudian dia paham apa yang dihafalin, maka dia akan menjadi jalan hidup. Tapi kalau yang sudah dihafal, nggak paham artinya sudah kayak itu aja. Misionaris pun hafal Al-Quran kan seperti kan? Iya hafal, tapi nggak jadi jalan hidup, jadi jalan hidup. Kisahkan ada di Nusrat nomor 14. Ya, jadi kisah tentang Julaibib. Julaibib didatangi oleh Rasulullah. Julaibib itu orang Ansor yang nggak terkenal, wajahnya pas-pasan. Aku dan kalau berbicara wajah mungkin ya di bawah rata-rata lah. Kerjanya sahabutan, tapi dia belum menikah. Dia telepon, kamu nggak melamarkan orang perempuan di Madinah? Apa ada yang mau ya Rasulullah? Insya Allah nanti kalau aku yang bawa lamaran ini, insya Allah. Kemudian akhirnya datang kepada sebuah keluarga yang kaya raya, yang paling cantik di Madinah. Anaknya paling cantik di Madinah dan keluarga paling kaya raya di Madinah. Didatangi ke sama Rasulullah. Ada Rasulullah. Assalamualaikum. Senang banget dengan Rasulullah. Ya aku kesini untuk melamar. Oh ibunya sudah senang banget tuh. Wah ini kemuliaan kehormatan bagi kamu. Engkau melamar anak kami. Ya saya ini, tapi bukan untukku. Ini bukan untuk diriku. Kemudian gimana terus? Siapa? Julaibib. Agak mereka Julaibib. Untuk Julaibib. Ayahnya, Julaibib. Kami tak berembuk dulu ya. Kita berdua ke belakang. Ibunya langsung dengan sampai mengucapkan kepada ayah, kepada suaminya 3 kali. Wa uzawwiju ibnati. Enggak mau nikahin anakku sama Julaibib. Baru terukhra diulang sampai 3 kali dalam Musnad Imam Ahmad. Lalu dia kata, enggak mau aku nikahin anak sama Julaibib. Ibunya diskusi di kamar, anak perempuan yang cantik itu, mana orangnya dengar. Dan ngomong sama ayahnya. Bahwa ini kalau yang ngelamarin tidak itu Rasul harus dulu. Apa kamu menolak Rasulullah? Kalian menolak Rasulullah? Anaknya, kalian menolak Rasulullah? Kemudian lisannya ngomong apa aja? Lisannya ngomong, karena Al-Quran sudah ada di dadanya, dia ngucapin kepada ayah ibunya, Masya Allah. Surah Al-Ahzab ayat 36. Ini ngomong doa azab 3 kali. Wa makana lil mu'minin wa lil mu'minati idza qadallah wa rasul amran ayakuna lahum khiyarah min amrihim. Tidak patut bagi perempuan-perempuan mukmin, laki-laki mukmin, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan bagi mereka, ada pilihan lain bagi urusan mereka. Masya Allah.
Itu namanya Al-Quran sudah jadi jalan hidayah. Apa terjadi? Sedekah Julaibib. Karena perempuan ini paham bahwa yang membawa Julaibib itu Rasulullah. Tidak ada pilihan. Tiara nggak ada. Apa yang dibawa Rasul pasti kembali. Ini Al-Quran ketika jadi jalan ya. Ketika Al-Quran sudah ada pada diri seorang generasi. Al-Quran ada di generasi, jalan hidupnya itu hidayah. Tapi kalau cuma dihafal nggak paham apa yang dihafal, ya sudah itu aja. Dan banyak orang tua yang berhenti di sini. Ini enggak ya? Orang yang berhenti di sini, ya, panjang perjalanan. Akhirnya nikah Julaibib sama perempuan cantik di kota Madinah. Nikah. Kemudian malamnya sebelum malam pertama Julaibib sama istrinya itu, wah yuk kita bersuah. Rasulullah tahu apa yang terjadi. Rasulullah mengumandangkan jihad fisabilillah. Pada malam apa? Pada malam Julaibib tidak bermalam pertama dia istrinya. Jadi di semua masjid di Madinah yang dikumandangkan hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Ayo menuju bersuah, menuju peperangan fisabilillah. Julaibib malam itu istrinya apa Allah? Istrinya apa Allah? Istrinya yang paling cantik di Madinah apa Allah? Apa yang terjadi? Nah karena Julaibib ini, Masya Allah, sama-sama. Kalau Al-Quran itu sudah menjadi jalan hidayah, lisannya ngomong. Ketika ada pilihan, Al-Quran langsung memberi pilihan kepada Julaibib. Kul inka aba'akum wa abna'akum wa akhwanakum wa asirakum wa amwalun taraktum wa tijaratan takhshawna wa kasalaha wal masakin tardawna habba ilakum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah fatarabbasu hatta ya'tiya Amrullah. Julaibib misalnya mengatakan atau wahai Julaibib, wahai Julaibib, jangan ngomong kepada diri saya sendiri lewat Al-Quran yang dihafal. Wahai Julaibib, katakanlah jika ayahmu, saudaramu, ibumu, istrimu, anak-anakmu yang kamu cintai, rumahmu, hartamu, perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, alhamdulillah minallah wa rasuli wa jihad fisabilillah, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azab kepada. Ditinggal istrinya malam itu. Al-Quran ketika sudah jadi jalan hidayah, ditinggal itu perempuan paling cantik di Madinah. Akhirnya bersama kudanya berangkat sama Rasulullah di Bosra di Medan Perang. Itu Musnad Ahmad dengan bukaan Sahih ceritanya mama. Dan tahu apa yang terjadi pada malam Bosra? Kita Bosra dan tadi perang sudah selesai. Rasulullah tanya kepada sahabat yang masih tersisa di perang. Tatakulu ahadan, apakah kamu kehilangan seseorang? Menurut para sahabat itu kulanan ya. Kamu kehilangan si fulan, akhirnya dicari jenazahnya si fulan. Kemudian tanya lagi ke Rasulullah, atakulu fulanan, kamu kehilangan seseorang? Hari lagi fulanan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ketika nama sahabat yang hilang itu sudah dicari, jenazahnya sudah ketemu karena gugur di medan jihad, Rasulullah menyampaikan, Tafkodu Julaibib. Aku kehilangan Julaibib. Dicari itu Julaibib. Pada malam itu dicari. Bekas tusukan, bekas panah bernancap semua di tubuh Julaibib.
Jadi Julaibib itu orangnya gak dikenal para sahabat. Bahkan ketika dicari, kamu kenal seseorang, gak ada yang dicari. Baru Rasul, kamu bilang dengan satu bekas dan bekas parah. Kemudian Rasul membakar tubuhnya, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Dia Rasul mengucapkan ucapan yang indah. Hada minni wa huwa minkum. Ulang sampai 3 kali. Hada minni wa huwa minkum. Julaibib bagian dari diri dan aku bagian dari diri. Julaibib bagian dari diri dan aku bagian dari diri. Iya, masuk ke dalam. Makanya dalam hadis qudsi Rasul menyampaikan Inna Allah tidak habba dan Allah itu kalau mencintai seseorang hamba pada Jibril, maka dia panggil Jibril. Karena pun Allah menyampaikan kepada Jibril, karena uhibbu fulan, aku mencintai fulan. Fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Maka pada saat itu Jibril mencintai si fulan. Fayudi'a ilas sama, kemudian Jibril menyeru penduduk langit. Hayakul, kemudian dia ngomong sama penduduk langit. Inna Allah yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fa'ahibbu, maka cintailah dia. Maka seketika itu penduduk langit Yusara yuhibbu, penduduk langit mencintai diri. Makanya ulama mengatakan ada orang majhulin dia masyhurin bersama. Ada orang itu gak terkenal, bahkan jenazahnya itu gak dicari. Masyhurin bersama, tapi dia tak kenal oleh penduduk langit. Jenazahnya itu gak ada yang nyari. Bahkan mau dinikahin aja keluarganya gak mau. Tapi Rasulullah tahu bahwa orang ini dicintai penduduk langit, cintai penduduk. Itu ketika Al-Quran itu wa yuzakihi wa nahdi ilaihim. Al-Quran itu ketika dipelajari mensucikan hati mereka dan akan menjadi jalan hidayah dan petunjuk bagi mereka. Lalu juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan anak-anak kita ini masih panjang. Makanya simpan dulu hari dalam hendaknya. Simpan dulu sebentar. Yang masih jangan berhenti sampai di sini. Kalau berhenti sampai ngapalin 30 itu juga nggak paham artinya ya buat apa? Itu bukan esensi dari Al-Quran. Kemudian dilombain terus senang dapat hadiah, tingkat kecamatan, tingkat provinsi, tingkat nasional dapat hadiah. Selesai gitu aja. Ya buat apa seperti itu? Itu bukan esensi ya. Esensinya itu dihafalin sampai dia masuk kemudian dipelajari hingga Al-Quran itu jalan hidayah bagi anak. Itu esensi. Jangan berhenti sampai. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Kenapa kok anak-anak generasi Islam pada saat itu menjadi generasi yang sangat luar biasa? Kemudian ibu itu menyampaikan warugiba fi mafahira qaumi. Kemudian kami ajarkan kepada mereka kebanggaan terhadap agamanya ini yang hilang ini. Ajarkan anak-anak kita kebanggaan terhadap agama. Dan tahu ketika seorang bangga terhadap agamanya, dan tahu hari ini sering lihat anak muda pakai baju jersey bola seperti ini kan, dia pakai baju PSS, kalau di Semarang dia pakai baju PSS ya begitu. Itu kebanggaan gak kira-kira? Kalau dia pakai baju PSS
kemudian dia bangga, pasti dia rela berkorban terhadap apa yang dia bangga. Ya nggak? Kalau dia bangga, Waktunya jiwa raganya, jiwa raganya ya sampai ditulis jiwa ragaku untuk PSI. Wah, akhirnya diijabah oleh Allah doanya. Wah, akhirnya mati bentrokan antar sport. Iya, ini mati gitu. Saking murahnya nyawa di generasi Islam untuk klub sepak bola. Oh, anak generasi. Ya, ini semua seperti itu. Mati ditusuk supporter lain sambil pakai baju kebanggaannya PSI. Ada doa yang kita baca ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku mati itu ibadahku lillah untuk Rabbil alamin. Dan kalau anak dia mati seperti itu, nanti husnul khotimah mati sumpah khotimah. Dan semuanya di generasi Islam itu potretnya seperti itu. Ada yang mati pakai klub sepak bola, naik kereta, bijak karena apa? Jiwa ragaku untuk terjadi. Murah banget nyawa anak kita. Nyawanya untuk Allah. Kok bisa seperti itu ya Pak Ustaz? Ya karena memang ini desain, memang desain yang usul. Generasi Islam malah dibikin malu dan selamanya. Sedangkan generasi mereka dari sana dari belakang, itu dididik untuk bangga dengan agama. Dan generasi kita itu dididik untuk malu dengan agamanya dan bangga dengan yang lain. Generasi mereka yang di sebelah sana itu dididik untuk bangga dengan agama. Sehingga jangan heran setiap dengan pergi jalan-jalan ke mall pasti ada anak muda yang pakai kalung tumbuh di depan mata kita. Yang anak-anak generasi salih juga pakai kalung salih juga. Dan kiril, ini nyata. Dan hampir nggak ada. Hampir nggak ada yang tersisa dari Islam generasi kita semuanya ada. Coba buka survei di Google, LS di lembaga survei Indonesia sering buka survei. Lembaga survei Indonesia itu mencatat dari anak usia balik yang sholat 5 waktu itu hanya 28% dari itu. Yang sholat 5 waktu itu generasi Islam dari 100 anak yang disurvei itu hanya 28 anak yang sholat 5 waktu. Itu masalah sholat. Jadi kalau jenengan masih punya anak yang masih sholat itu luar biasa 5 waktu. Berarti bagian dari yang 28 itu. Namanya kalau sholat aja, sholat. Aku nggak sholat subuh. Sering saya ulang. Kalau sholat itu sunnah, nggak sholat apa? Sholat subuh kan. Tapi yang ramai sholat. Dibangunin semua, sholat ini. Tapi ya dibangun sholat subuh. Sholat subuh wajib. Ya, memang dari aku tidak selesai. Mereka ngadain American Idol, kita Indonesian Idol. Mereka ngadain American Got Talent, kita Indonesia Got Talent. Ya, mereka joget-joget di TikTok, kita joget-joget di TikTok. Ya, apalagi juga. Mereka tahun baruan, kita tahun baruan. Mereka Valentinean, kita juga Valentinean kan begitu. Mereka nyanyi Happy Birthday, kita juga nyanyi Happy Birthday. Mereka tiup lilin, kita juga tiup lilin pakai kumis. Ya, sebelum tiup lilin, Yahudi banget tuh. Muslim banget ya. Sebelum tiup lilin, kita kumis juga. Tersisa dari soal kita.
bebas, pergaulan bebas. Ya sama kan, generasi kita ya sama. Apa ya Pak Ustaz kok nggak bisa bangga dengan agamanya? Ya bagaimana bisa bangga kalau kita generasi kita dididik tiap hari diajari semua agama itu baik. Gimana kita bisa bangga dengan agama kita? Ya pendidikan kita ini semua agama baik. Nanti Nasrani masuk surga, juga baik. Ya, Hindu baik masuk surga, Konghucu baik masuk surga. Semua agama baik. Padahal Rasulullah mendidik generasi Islam pada masa itu supaya mereka tumbuh kebanggaannya dengan ayat itu. Al-Imran ayat 85, generasi mereka itu ketika mereka bisa munculkan kebanggaan terhadap agama mereka, itu dididik dengan surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, malah yang baru gak bakal masuk surga mereka. Bahwa fil akhirat minal khasirin, dan kelak mereka di akhirat masuk neraka. Generasi mereka dididik seperti itu sehingga bangganya bila sampai dipetuti mereka tetap teriak ahad, saking bangganya terhadap agama mereka. Karena mereka tahu kalau melepaskan agama mereka masuk neraka. Pondasinya seperti itu. Nah, hari ini kita dididik pluralisme. Generasi kita dididik pluralisme. Islam baik, Konghucu baik. Itu yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan itu apa? Mereka inginkan nanti kalau Natalan selawatan di gereja. Nanti kalau Idul Fitri orang aslinya datang, ya, bawa makanan ke masjid. Namanya pluralisme. Ini terjadi kan seolah-olah baik kan, seolah-olah kan indah kan, damai kan. Tapi Allah mengatakan wala ewi tabak hak lawasan bersama Allah. Kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, rusak binasa mereka. Itu juga sama ditawarin Rasulullah ketika orang musyrik sudah putus asa pada masa itu. Karena Rasulullah itu senantiasa mencela sesembahan mereka, mengkritisi sesembahan mereka, itu didatangi sama Utbah itu. Didatangi salah satu petinggi Quraisy, musyrikin Quraisy datang kepada Rasulullah. Ya, didatangi. Ya. Kemudian, gimana kalau aku tawarkan kepada engkau, wahai Muhammad, apa tawarannya apa? Tawarannya, na'budu alihatina sanatan. Ilaha wal-uzza wa na'budu ilaha kasanatan. Nanti 1 tahun kamu sama aku itu ibadah di tempat kami, nyembah Lata dan Uzza setahun saja. Nanti habis itu kami nyembah Tuhanmu Allah setahun. Itu langsung bikin Allah marah, turun surat Al-Kafirun. Iya, ibal kafirun. Itu nggak pendek-pendek itu ayatnya. Baik, pengikut Rasulullah di Mekah pada saat itu jumlahnya sekitar 15-30 orang. Musyrikin Quraisy jumlahnya ribuan. Tiba-tiba turun surat Al-Qur'an suruh bacain di depan mata dan di depan mukanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Bunyinya apa? Kuliah ayyuhal kafirun. Bukan kuliah ayyuhal Quraisy, tapi langsung menolong di depan mata mereka. Kuliah ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. Coba. Menyebutnya Rasul pada jumlahnya 15-30 orang. Itu turun surat Al-Qur'an di Mekah semua baca ya. Gara-gara tadi agamamu baik, agamamu baik ya. Kamu nyembah kamu setahun, kamu nyembah aku setahun. Baik. Itu nggak pakai ya ibal Quraisy, wahai orang Quraisy, langsung pun ya ibal kamu, wahai orang-orang. Tak itu selamanya aku nggak mau membuat. Mereka marah, dia marah lah, disiksa semua ini pengikutnya Rasulullah. Bagaimana Islam? Ketika mereka disiksa, Yasin, gila ya. Mereka melepas kebanggaan seperti itu.
Mereka sudah tersebut terwarna disucikan hati mereka dengan apa? Bangganya sampai pada titik seperti ini. Ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari esensi dari Islam. Yang kita pahami esensi dari Islam, esensi dari Al-Quran. Makanya juga dari sini kita, kalau siapa lagi yang mulai menjaga generasi Islam, itu generasi Islam. Tentunya di tengah kerusakan yang kami sampaikan misalnya kebaikan dalam agama yang kami sampaikan, membuat di dalam hidayah, di dalam kebaikan yang taruh maruf yang zaman buat kita istiqomah menjaga generasi Islam sudah cukup dengan agama mereka. Tentunya sampai kapan kok sampai mereka meninggalkan kehidupan dengan malusnya itu yang kami sampaikan. Sebelum satu ada pertanyaan, silahkan. Ya. Maksudnya anaknya dulu nggak di Islam, anaknya nggak berani lah, anaknya tapi pas dari tuanya, akhirnya anaknya sukses di sekolah, orang tuanya ini dia tobat, akhirnya dapat berkahan dari anaknya. Apakah nanti anak ini masih kewajiban untuk berbakti pada orang tuanya? Ya, apakah ayah yang orang tua yang dulu nggak bisa anak tiba-tiba anaknya jadi baik, anaknya jadi soleh, apakah anaknya wajib berbuat baik kepada orang tua? Wajib banget. Ini kan kisah tentang hadis ini, kalau disebutkan Rasulullah SAW, itu hadis tentang kisah anak yang durhaka, anak yang durhaka, yang apa? Yang sebab kedurhakaannya itu karena campur tangan orang tua. Tapi ketika qadarullah anak itu menjadi baik, tiba-tiba tanpa campur tangan orang tua ya, dapat dengan ini tiba-tiba. Ini kan kodrat kita, saat ini kan sudah hijrah kita jadi baik. Padahal dulu didengar nggak dididik Al-Quran. Padahal dulu dengan nggak dididik nggak dididik kebaikan sama ibu kita ditelatari. Apakah kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Ya harus berbuat baik. Berbuat baik. Nah, dan itu termasuk perintah. Alam na'budu ilahiyah wabil walidayni ihsan. Ciri khas orang yang beriman, Allah memerintahkan lewat Al-Quran beribadahlah kepada Allah saja, dan bentuk salah satu iman yang benar wabil walidayni ihsan. Maka kemudian berbuat baiklah kepada orang tua. Diteruskan kemudian jadi baik, kemudian ingat-ingat dulu ya di Al-Quran, kemudian dia salah azan nanti tak dan berapapun buruk hidup kita dan orang surga tetap
bawah telapak kaki itu ini tidak diperkenankan mengambil dalil dan hadis tadi seperti diperintahkan untuk diluangi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Khalil Al-Fatih Zaifa Al-Zawai Arfal Zain Al-Faruq Azam Pratama Alfian Zain Muhammad Salahuddin Al-Ayubi Muhammad Al-Fatih. Ini kelas pagi ya. Ilyas Saifur Rahman Muhammad Yusuf Hamzah Abdul Sahid Hadania Hadin Hamsari Muhammad Ridwan Salahuddin Al-Ajubi Safa Al-Zaidah Uwais Al-Qarni Muhammad Jilad Al-Mufatil Qur'ani Habqah Muhammad Ilham Ardiansah Muhammad Abdul Aziz Abdul Hafiz Khairi Rajab Muhammad Hamid Hamzah Hafiz Rizki Zaidan Fatimah Zahra Tadi, ini sampai anak. Enggak tahu. Oh, Muhammad di bawah Bilal sama di sini apa Ibrahim. barang-barang. Tahun Muda Rayhan Yusuf Sofia Abdullah Azabdi Abdullah Azab S Marah Nadia Khairul Anas Aisyah Usaibah Hilal Abi Yusuf Erika Menjana Daftar santri baru. Aisyah Tias Apa? Kemarin kan tahun kemarin kan Raisa 10 kota tahun ini sekarang 5 kota. Safik Al-Farizi Ya 5 Kok anak kota memenuhi ya ditutup gitu kan. Kemarin kan Muhammad Al-Fatih Lasuri kemarin 10 orang Mbak. Abdullah Izzuddin orang tapi yang daftar baru 5. Al-Ghazali Dirgantara Aisyah Citra Faris Naufal
Raisa, Laila Fitri Safia, Muhammad Zaifa, Nurisa Zaria, Dafa Maulana, Ya, hadir. Tidak kelihatan. Sebentar. Naila Fauzia, Ya, hadir. Kafila Febriani, yang dipanggil ya? Udah ya? Mungkin bismillah ini. Nggak sebentar kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tak ngantuk kan. Apanya? Ininya. Kak anuk kak benda tak bisa kak anuk kak. Tak tekan. Tak tekan cucu. Itu lantai tak kok cimene. Tak tengah situ lah. Nah, situ lo pojokan. Dah ya ke bawah benar ya sih.